Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon videonya diaktifkan aja ya, enggak apa-apa ya. Silakan diaktifkan untuk teman-teman yang belum aktif videonya. Oke, sudah 7 menit berjalan ya. Kita mulai aja dengan partisipan yang masih sangat kurang ya. Total di kelas ini ada 33, baru 1 2 3 4 5 yang udah join ya. Silakan. 32. Oh, 32 ya? Oke, 32. Saya salah nulis berarti ya. Ada 32. 33 Bu, yang satu cutting itu Bu. Oh Oh, iya 33. Aku mikirnya Mbak Lisa yang keluar. Iya Bu, betul. Oke ya. Ya, 33 bener ya. Ini yang hadir cewek semua ini ya, yang mas-masnya, bapak-bapaknya, mbak-mbaknya belum ada ya. Oke. Kita mulai aja ya. Silakan presensi dulu di V-Class berkaitan dengan kehadiran teman-teman. Silakan presensi di V-Class karena kalau sudah lewat dari jam yang sudah ditentukan nanti akan kesulitan untuk presensi. Jadi silakan mengisi presensi di V-Class dan mohon dibantu untuk teman-teman yang lain untuk segera dihubungi ya agar segera mengikuti perkuliahan pada hari ini. Lebih cepat itu lebih baik daripada kita lama-lama buang waktu, itu percuma ya. Karena di agama kita juga dijelaskan bahwa kita itu harus pandai memanfaatkan waktu ya, jangan membuang atau menyia-nyiakan waktu. Waktu tidak bisa diputar kembali. Apa yang sudah kalian laksanakan, kalau itu berakhir dengan menyenangkan, alhamdulillah. Kalau berakhir dengan menyedihkan, kita tidak bisa memutar waktu tersebut ya. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang rugi ya. Jadi jangan sampai menjadi manusia yang merugi, rugi segalanya. Karena waktu itu mahal ya, waktu itu mahal. Waktu saya ambil contoh dulu kebersamaan dengan orang tersayang misalnya ya, dengan teman, dengan kakak, dengan keluarga, itu jangan sampai kalian melewatkan momen-momen tersebut karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi hari ini, esok atau lusa. Jadi gunakan waktu yang ada ini dengan hal-hal yang sifatnya baik, sifatnya yang positif. Kita bisa memberi keuntungan, kita bisa memberi kebahagiaan, keberkahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke ya. Mari kita awali kegiatan pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 April 2021 dengan berdoa dulu ya, memohon kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, sehat, bisa melaksanakan puasa dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Oke, berdoa mulai. Ya, amin. Ya, terima kasih. Langsung kita mulai aja ya, karena buang waktu itu percuma sekali ya bagi saya. Mohon teman-temannya woro-woro di grup ya untuk segera join karena saya tidak mau berlama-lama ya. Nanti yang rugi adalah diri kalian kalau terlalu mengulur waktu. Oke. Untuk UTS-nya, UTS ini kan pertemuan ke-7, berarti UTS-nya adalah minggu depan ya, pertemuan ke-8. Materinya itu saya mulai dari awal. Jadi materi yang pertama, mulai dari sejarah perkembangan, fungsi dan kedudukan bahasa, kemudian ada ragam bahasa, selanjutnya ada ejaan sampai yang terakhir, ada tanda baca juga, selanjutnya ke diksi. Nah, diksi ini nanti akan Ibu bahas tapi separuh, tidak keseluruhan karena pembahasan diksi itu sangat banyak ya. Jadi kita bahas itu separuhnya. Separuhnya lagi itu setelah kita menyelesaikan UTS-nya. Nah, teman-teman saya minta ketika mengerjakan soal UTS untuk lebih teliti ya, lebih jeli. Kalau kemarin ibaratnya masih belajar, masih masih apa ya, hanya tugas individu. Kalau UTS itu kan bobot nilainya jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan tugas-tugas individu dan tugas kelompok. Maka ketika mengerjakan gunakan waktunya sebaik mungkin, ya. Nah, Ibu mau
membacakan ya, menyimpulkan hasil pekerjaan yang telah kalian kerjakan untuk tugas individu kemarin. Kelas ini sudah saya koreksi, adapun yang belum itu kemungkinan karena kemarin masih terkunci ya, punya Mbak Warda belum saya buka kembali ya. Mbak siapa lagi nih? Nurlaili, Nasrudin, Fuad, Zahid belum saya buka kembali karena sudah malam ya kemarin. Jadi insya Allah hari ini atau besok akan Ibu koreksi kembali, Ibu cek sudah tidak terkuncikah atau masih terkunci ya. Jadi mohon untuk akses Google Drive-nya dipastikan tidak dikunci ya, sehingga ketika saya ngomong kelas ini kan langsung semuanya tak selesaikan thread, baru nanti lanjut ke kelas yang lain seperti itu. Oke ya, nanti akan saya koreksi kembali secara keseluruhan, saya cek pekerjaan kalian. Kemudian untuk kelas ini, alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang dapat nilai baik di atas 80, ada beberapa yang dapat nilai di atas 80, tapi ada juga yang nilainya itu kurang ya. Nah, letak kesalahan dari teman-teman itu sebagian besar ada pada penggunaan atau penulisan kata berimbuhan. Teman-teman ini masih belum bisa membedakan ini masuknya kata berimbuhan ataukah preposisi. Nah, itu letak kesalahan teman-teman. Nah, selain penggunaan kata berimbuhan, ada juga kata baku ya. Kemudian penulisan judul buku, majalah, koran, artikel itu juga masih ada yang keliru. Penggunaan singkatan nama, ada singkatan gelar, itu juga beberapa masih ada yang salah. Tapi ada juga yang sudah tepat penggunaannya. Contohnya kayak M-hum. Itu kan harusnya M.hum. Harusnya kan seperti itu. Kemudian untuk gelar doktor sama dokter itu kan tulisannya kemarin berbeda. Kalau dokter kan D dan R-nya non kapital, tapi kalau dokter itu D-nya kapital, R-nya non kapital. Kemudian untuk singkatan nama, ini juga di tengah-tengah itu kan ada singkatan nama ya, yang ada huruf M-nya itu loh. Nah itu kan harusnya misalnya namanya panjang ya, misalnya Joko Ari Prastiono misalnya. Berarti Joko terus Arisnya tuh A, kapital, titik, baru Prastiono-nya. Seperti itu untuk penulisan singkatan nama. Nah, ada satu teman yang kemarin ketika menganalisis itu entah posisinya ngantuk atau bagaimana saya kurang paham, itu sebagian besar masih salah ya kan, salahnya itu fatal. Salahnya masih fatal. Kenapa? Karena hampir yang dia analisis itu hanya analisis yang kelihatan tok ya, dalam artian ketoknya salah di bener hanya sepintas saja, tidak dibaca secara teliti, sehingga hasilnya ketika saya koreksi, waduh ini kalau misalnya ujian atau tidak usah ujian UTS saja ulangan setengah semester, maka akan berakibat fatal. Karena apa? Wah, tidak teliti, kurang teliti. Jadi kayak mungkin lagi ngantuk ya. Mungkin lagi ngantuk sehingga ketika mengerjakan itu kurang teliti, kurang fokus. Nah, terstruktur semacam itu. Nah, kalau ini misalnya UTS itu kan akan berakibat fatal, maka nilainya itu bisa rendah. Nah, harapan saya jika sudah saya komentari seperti ini, sudah saya nilai. Joko, siapa ini yang ada suara nyanyinya? Punya siapa ini? Nah, dikurangi ya, kurangi sedikit ya. Nah, oke ya, terima kasih ya. Jadi ini saya ingatkan kembali karena masih latihan, enggak masalah ya jika masih ada kekeliruan. Tetapi nanti ketika mengerjakan soal UTS, mohon semuanya itu mengerjakannya dengan teliti. Ingat, waktu tidak akan terulang kembali. Kalau kalian sudah membuat kesalahan di hari itu dan mendapatkan hasil yang tidak sesuai apa yang kalian inginkan, maka penyesalan itu yang akan muncul. Seperti itu. Jadi kerjakan sebaik mungkin, ya kan, tidak usah gerusa-gerusu, tidak disambi dengan yang lain.
Karena kemungkinan nanti kan UTS-nya itu tidak datang ke sini langsung ya, kemungkinan loh ya, saya juga belum paham nanti sistemnya untuk yang daring seperti ini. Jadi kemungkinan kan masih daring juga. Jadi fokus mengerjakan, tidak usah sambil buka ini, buka itu, nanti apa? Waktunya akan terbuang sia-sia. Karena apa? Sekali buat kesalahan, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, maka penyesalan itu yang akan muncul. Ya, kalau sudah menyesal tidak bisa diperbaiki, ya kan? Tidak bisa memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Maka dari itu berhati-hatilah ketika mengerjakan sesuatu, tidak hanya untuk perkuliahan saja, tapi dalam menapaki kehidupan sehari-hari. Belajarlah untuk berhati-hati mengambil sikap, mengambil keputusan, berucap itu yang paling penting ya. Lisan itu lebih tajam ya. Ada mulutmu, harimaumu, memang betul. Kalau kalian salah berbicara, maka itu akan berimbas ke diri kalian dan lingkungan sekitar kalian. Jangan sampai kalian terpancing emosi sehingga melontarkan kata-kata yang tidak pantas, menyinggung perasaan orang lain. Mungkin dia bisa memaafkan, tapi kita tidak tahu hatinya terluka ataukah tidak, membekas ataukah tidak. Maka apalagi ini di bulan penuh fitrah ya, kita berlomba-lomba mendapatkan ridho, mendapatkan berkah di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, maka hindari terbakar atau hindari kalian berucap, bersikap yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Ya, tahan sedikit tidak apa-apa. Ibaratnya ya, sebelum masuk ke materi, ibaratnya ketika kalian merasa jengkel dengan tindak tanduk teman kalian atau keluarga kalian, lebih baik amannya itu bukan menghindari masalah, tapi apa? Kita jangan memicu tanah. Udahlah, kita mending ngalah saja. Ngalah untuk mendapatkan kemenangan. Orang ngalah itu tidak selamanya hina. Tidak selamanya hina. Ya, kadang-kadang dia bilang sih, alah, dadi wong kok ngalahan. Aku lho Bu, nek ngalahan kok baru kancaku udah menginjak-injak harga diriku. Wes ya. Kayak ya kita legowo ya. Ngalahnya kan juga sambil ikhlas, sambil berpikir biar suatu ketika teman saya itu tahu kemampuan saya harus bagaimana. Dan teman tahu kalau saya itu tidak orang yang seperti itu bagaimana, ya kita memberikan langkah-langkah atau wujud yang konkret sehingga apa? Kita bisa diakui oleh teman kita. Kita tidak terus diinjak-injak terus. Orang jahat tidak harus dibalas dengan kejahatan. Yang berhak membalas itu hanyalah satu. Siapa? Allah kita. Tuhan kita. Itu yang berhak membalas. Kalau kita manusia tidak berhak, ya kan? Kita mending istighfar yang banyak. Kalau memicu emosi, wes tinggal rumah. Itu pesan saya, tinggal pergi saja. Karena apa? Dengan kita pergi, kita kan langsung plong. Oh, ora krungu wong kuwi meneh, ora roh mukane meneh ya. Jadi kan kita bisa merelaksasi pikiran kita, perasaan kita. Nanti kalau ketemu lagi kan sudah beda suasananya, sudah lebih adem, ibaratnya seperti itu. Kayak diingat-ingat bahwa kita hidup di dunia ini hanya sekali ya, mencari ridho dari Allah ya kan, tidak usah mencari musuh. Buat apa mencari musuh ya kan? Kemudian apa sih yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri minimal dan untuk keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi ya. Hidup sekali, gunakanlah sebaik mungkin. Karena apa? Nanti setelah kita meninggal ada pertanggungjawaban yang harus kita serahkan ya, ibaratnya nek sekolah ya, nek cah SMA, SMK, SD ya untuk rapot ya, rapot kita transkrip kalian ibaratnya nilainya nanti bagaimana, nah itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya. Jangan hanya menuruti hawa nafsu, tetapi apa? Berpikirlah lebih jernih ketika menghadapi atau menemui permasalahan. Kita tidak sempurna seperti para nabi ya. Kita tidak sempurna, memang kita diberikan akal, diberikan nafsu juga, tapi setidaknya kita bisa meneladani para nabi, para sahabat dalam bertindak, dalam bertutur kata, begitu. Oke ya, itu dia ceramah kita di pagi ini, kultum, kuliah 7 menit ya. Luar Oke biasa, ya. Bu. Nah, Siraman rohani, Bu, yang iya, penting memang ya, Bu. siraman rohani ya. Ya, kita gini ya teman-teman, ada kalanya saya kan juga manusia ya, walaupun di sini
sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa saya, tapi tidak ada salahnya jika saya juga ada salah ya diingatkan. Jadi kita itu kayak teman gitu loh ya. Kalau ada yang salah kita ingatkan, kalau ada yang berlaku tidak baik kita ingatkan lagi. Jadi kita tuh saling mengingatkan. Untuk apa sih kita cari musuh, cari masalah ya. Jadi kalau saya juga ada salah ya, kalian tidak usah takut, tidak usah malu untuk mengingatkan ya, karena kita kalau hidupnya tenang, tidak ada apa ya, tidak ada yang kita sembunyikan, perasaan jengkel, perasaan marah, maka pikiran kita pun akan santai. Jadi ibaratnya kita itu tidak tua sebelum waktunya. Kan kadang ada yang terlihat, wah katanya wis tua banget ya, jebule ya Allah, aduh banget sekolah aku. Nah, itu karena apa? Karena beban hidup dia mungkin tidak bisa nyeleh ke hatinya, tidak bisa santuy bahasa kalian ya. Jadi makanya terlihat wajahnya itu lebih tua. Ya, jadi Mbak Hima langsung guyung ke iya, seperti itu ya. Ya santai sedikit lah, tapi tetap kalau pas posisinya lagi serius ya kita serius begitu ya. Oke, itu tadi wejangan untuk diri kita ya, untuk kita semua termasuk saya, karena saya juga belum bisa seperti itu juga, namanya manusia ya. Tapi tetaplah berupaya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, ini sambil nunggu teman-teman, ternyata baru gabung 14, ya udah enggak apa-apa. Kita mulai aja ya. Oke. Sebentar ya. Oke, mohon maaf ada gangguan sebentar ya. Ibu share screen dulu. Oke. Sudah terlihat materinya? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Bu. Oke. Ya, terima kasih. Saya yakin teman-teman sudah mengunduh materi di Viklas ya. Ini memang baru saya up ya karena 1 minggu yang lalu kita mengalami kendala. Oke, tapi alhamdulillah semoga pagi ini lancar dan seterusnya. Seperti puasa kita ya. Kalau yang putri sih beda lagi ya. Kalau yang putra ya itu memberikan contoh, memberikan panutan ya jangan sampai ada yang bolong kecuali kalau sakit ya. Oke, materi kita yang ketujuh itu berkaitan dengan diksi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 subbab yang akan kita pelajari, tapi tidak semuanya kita pelajari pada hari ini. Nanti kita hanya sebatas ketiga ini saja, pengertian sampai ke makna. Perubahan dan pendayagunaan diksi kita lanjutkan setelah UTS. Berarti kita bisa menyimpulkan materi kita batas soalnya itu berkaitan dengan diksi yang ini, 3 poin ini. Nah, untuk UTS-nya saya bersifat pengaplikasian ya, penerapan, tidak ada teori, jadi lebih ke penerapannya. Oke, nah sekarang kita akan bahas satu persatu ke 5 subtopik ini. Silahkan disiapkan alat tulis atau PPT yang sudah kalian unduh, silahkan dipersiapkan. Oke, nah sebelum kita membahas diksi ya saya memiliki contoh kalimat dulu. Oke ya. Saya memiliki ada 3 buah kalimat. Oke ya, ada 3 buah kalimat. Oke. Nah, yang pertama, kita fokus ke yang pertama. Ini berkaitan dengan diksi nanti. Yang pertama, nama gadis yang mengenakan kerudung putih itu Fatimah. Oke ya. Sekilas kalau kita baca kalimat ini tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Sah-sah saja, kan? Iya, betul. Sah-sah saja, tidak ada yang keliru. Ada subjeknya, ada objeknya, ada predikatnya, semacam itu ya. Sudah ada subjeknya. Tidak ada masalah berarti. Nah, sekarang coba kita analisis lebih jeli lagi. Ya. Ini kalimat yang saya berikan pada hari ini itu berkaitan dengan diksi. Oke, diksi itu berhubungan dengan pilihan kata. Nama lain dari diksi itu pilihan kata. Nah, ketika kita menyusun kalimat yang kita susun secara tertulis, kemudian nanti mau kita bacakan atau kita ucapkan, itu harus mampu menyampaikan gagasan yang ada di pikiran kita itu kepada pendengar atau pembaca, kalau itu berupa tulisan. Kalau antara pembaca dengan penulis atau pembicara dengan pendengar ini
bisa menang atau pilihan kata yang kalian kemukakan itu sudah tepat. Nah, tetapi jika antara yang berbicara dengan yang mendengarkan ini tidak sama dalam menangkap maksudnya, maka ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam penggunaan diksi. Nah, untuk menggunakan diksi yang tepat itu sangat penting dalam penyusunan karya tulis. Saya bilangnya adalah karya tulis. Karena apa? Kalau untuk karya sastra itu adalah kebalikan dari karya tulis nanti ketika membuat. Kalau karya sastra itu kan lebih mengutamakan keindahan. Jadi bahasa-bahasa yang dipilih, kosakata yang dipilih itu kosakata yang memiliki nilai keindahan, ya kan, atau estetika. Tapi kalau untuk karya tulis itu harus jelas, bermakna, tidak ambigu. Nah, jadi memilih katanya itu harus berhati-hati. Ya. Nah, yang pertama, nama gadis yang mengenakan kerudung putih itu Fatimah. Ini kalau kita analisis lagi, ternyata kalimat ini ada pemborosan ya, pemborosan atau penghamburan kata, ya kan? Pemborosannya itu terletak di mana sih kira-kira? Iya, Bu. Yang mengenakan. Yang mengenakan, oke. Mbak Nida menemukan satu, yang mengenakan. Kalau yang lain? Apa kira-kira? Di sini ada Fatimah, ada nama. Pasti Fatimah. Ya, Iya. namanya nggak usah, langsung gadis Nah, aja ya. langsung gadis saja kan. Nah, karena apa? Di sini udah jelas kan Fatimah itu ya jelas berkaitan dengan nama siapa, nama gadis, nama orang. Maka kita tidak usah menyebutkannya double, tidak usah ada namanya. Berarti pembetulannya kira-kira bagaimana? Pembetulannya. Gadis yang berkerudung putih itu Fatimah. Kerudung putih itu Fatimah. Oke. Nah, sebentar. Oke. Nah, gadis yang berkerudung putih itu Fatimah. Ada yang lebih tepat lagi enggak? Atau ada yang berbeda? Ada yang punya usul berbeda? Kalau yangnya dihapus bagaimana, Bu? Gadis berkerudung putih itu Fatimah. Nah, gadis berkerudung putih itu Fatimah. Oke ya. Nah, oke ya. Nah, di sini tadi penghamburan yang pertama adalah mengulang kata ini ya, gadis. Maaf, nama. Nama sudah berkaitan dengan Fatimah. Oke ya. Kemudian yang mengenakan kerudung putih. Ini kan sebenarnya bisa dipersingkat lagi ya dengan menggunakan kata berimbuhan yang bermakna memakai atau menggunakan atau mengenakan. Nah, kita cari imbuhan yang bermakna memakai atau menggunakan. Apa sih imbuhannya? Ada kan imbuhan banyak ya. Ada imbuhan be, ada imbuhan ke, dan lain sebagainya. Nah, yang bermakna mengenakan atau bermakna memakai itu apa? Nah, imbuhannya adalah ber. Jadi cukup kita ambil yang ini saja, ini kita delete aja. Jadi gadis berkerudung putih itu Fatimah. Nah, lebih simple mana, lebih apa ya, tepat yang mana sih antara yang satu dengan yang antara yang atas dengan yang bawah? Oh, ternyata lebih tepat yang bawah, lebih efektif. Nah, jadi diksi itu nanti berkaitan dengan kalimat efektif. Ya, jadi diksi itu berkaitan dengan kalimat efektif. Ternyata lebih efektif yang bawah. Gadis berkerudung putih itu Fatimah. Di sini sudah menyatakan mengenakan kerudung, ya kan? Oke, jadi lebih praktis. Nah, ini yang namanya diksi. Kemudian yang kedua, ini ya, para bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dipersilakan berdiri. Nah, kita sering ya mendengarkan sambutan kadang bukan sering ya, kadang Ya. ada moderator atau MC-nya itu mengucapkan kalimat seperti ini ya, para bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Nah, itu kira-kira efektif apa tidak sih diksinya? Kalau kita amati, jelas itu tidak tepat. Ada penghamburan atau pemborosan kata, ya kan? Ya. Di sini Tapi para kadang tuh karena kesopanan ya, Bu. Mungkin mikirnya karena kesopanan. bukan kesopanan, tapi lebih ke
kebiasaan. Oh, kebiasaan iya, Bu. Iya. Nah, kadang kan gini ya, kita hidup bermasyarakat itu pakai yang biasa nih, lazim yang digunakan oleh masyarakat itu yang mana, tanpa kita melihat itu benar ataukah tidak, sesuai apa tidak sih dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, itu kan kadang kita tidak melihat ke sisi situ. Jadi kita sering menggunakannya seperti ini. Sama dengan contoh yang ini, waktu dan tempat dipersilakan. Sering kita mendengar kata-kata itu, ya kan? Ahli bahasa pun kadang yang namanya manusia kan tidak luput dari salah, ya. Itu kadang juga pernah melontarkan seperti ini, ya kan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini juga tidak, kalau kita sampaikan, ya kita sebenarnya paham, tapi ini kan sebenarnya keliru. Siapa sih yang dipersilakan? Kalau ini waktu dan tempat berarti siapa? Ternyata yang disuruh adalah waktu dan tempatnya. Nah, ini juga harus diperbaiki diksinya, ya. Nah, ini kembali ke yang contoh ini. Di sini kan ada kata paru ya, ibu-ibu, ya kan? Para di sini kan sudah bermakna jamak Banyak ya, banyak, jamak. Pengulangan kata dasar ini kan juga sudah bermakna banyak banyak. kan? Iya, berarti ini kan berarti banyak-banyak kan. Emangnya arep rombongan di banyak-banyak ya kan? Jadi pembetulannya kita ambil solusinya, kita ambil salah satunya. Nah, yang tepat biasanya kan cukup ke para Bapak, Ibu. saya hapus aja dulu, para bapak, kemudian ibu, dan saudara. Nah, sekalian ini kan juga menyatakan keseluruhan, ya kan? Ya. Menyatakan jamak juga. Maka ini biar efektif, kita hapus. Berarti cukup seperti aja, para bapak, ibu, dan saudara dipersilakan berdiri. Nah, cukup seperti itu pembetulannya. Lebih lebih efektif, pilihan kata yang dihasilkan adalah seperti ini. Ini juga sama, ini seharusnya kan kita ganti. Cukup misalnya kepadanya kan bisa. Atau mungkin kepada Bapak, Bapak siapa ini? Bapak, kepada kepala Bapak, nggak mungkin kepada kepala Bapak Jono misalnya, selaku kepala sekolah, maaf, tidak kapital, selaku kepala sekolah. Oke, dipersilakan apa? Dipersilakan memberikan sambutan ataukah apa? Jadi ini pembetulannya. Oke ya. Jadi ini penting sekali modal kalian ketika nanti menyusun karya ilmiah. Jangan sampai ketika kalian menyusun skripsi, ya kan, masih menemukan kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Tidak, bukan, kadang ada orang yang membuat kalimat itu mubat-mabit ya, mubat-mabit rakaruan. Pengennya menyampaikannya, saya mau ke Kudus, ya kan. Cukup ambil jalan yang cepat saja, yang sudah ini biar cepat ke Kudus, ambil jalan yang ini aja, jalan yang biasanya saja, ya. Tidak usah muter dulu arah Pring Kudus, kok muter dhisik dari misalnya kalau rumahnya itu dari Gebok misalnya ya, langsung aja kan ngikuti jalan yang biasanya, tidak usah dari Gebok laren ring Menawan dhisik, setelah sampai Menawan balik ning Jurang, setelah sampai ke Jurang baru ke Besito, setelah itu muter kembali ke sana kemari baru nyampe ke Kudus. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi ketika kita mau menyampaikan suatu gagasan yang ada di pikiran kita, bagaimana agar pembaca itu menangkap maksud kita, maka diksi atau pilihan kata yang kita pergunakan itu harus yang tepat. Tidak usah ada kata-kata yang bermakna double, bermakna ganda, ambigu, seperti ini tadi para bapak-bapak, ibu-ibu, sama yang mengenakan kerudung. Nah, itu fungsi dari mempelajari diksi. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan diksi itu intinya adalah berkaitan dengan pilihan kata ya, pilihan kata yang dipergunakan untuk menyampaikan gagasan kepada pembaca atau kepada pendengar, itu yang namanya diksi. Nah, kalau di sini berkaitan ini sama tadi. Penggunaan kata secara tepat mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Ini kalau misalnya menggunakan media tulis ya.
Nih, pilihan kata harus tepat, harus cermat. Maka dari itu, nanti ketika kita bahas mengenai diksi, ada beberapa jenis makna dan juga jenis dari diksi. Makna dan jenis diksi, itu nanti kita harus bisa membedakannya. Jangan sampai ketika kita menyusun kalimat, itu kata yang kita pilih itu bermakna sama atau bermakna hampir sama. Misalnya, ada kata pintar, sudah ada kata pintar, masih didobel lagi, anak itu pintar dan cerdik, atau anak itu pintar dan cerdas. Nah, kalau kita lihat ya kan, antara pintar dengan cerdas itu kan memiliki makna yang hampir sama. Betul tidak? Betul enggak? Iya kan? Cerdas dan pintar itu kan bermakna sama. Nah, itu kan bersinonim. Maka ketika membuat kalimat, hindari kata yang memiliki makna hampir sama. Misalnya tadi, anak itu cerdas, ya wes cerdas saja, cerdas titik. Gak usah cerdas dan pandai, karena apa? Keduanya itu bermakna sama. Apalagi kalau misalnya cerdas dan kurang pandai, nah itu malah aneh lagi, ya kan? Nah, maka dari itu ketika memilih kata harus yang tepat untuk menghindari kesalahpahaman atau ketidakmengertian, ketidakjelasan dari apa yang kita sampaikan. Oke, seperti itu. Nah, diksi itu sendiri memiliki beberapa ciri ya. Ini saya rangkum ada 3 ciri. Mungkin teman-teman nanti ketika cari di artikel atau di searching ya menemukan ada beberapa yang nanti bisa ditambahkan ya. Tidak sama seperti yang Ibu kemukakan. Tapi ingat ketika mencari referensi jangan bersumber dari Wikipedia. Saya garis bawahi ya. Zonasi keliru ya. Jangan sampai nanti ketika kalian menyusun makalah, menyusun skripsi, di daftar pustakanya atau catatan kakinya ada kata Wikipedia. Kalau ibu yang sebagai pembimbingnya langsung tak coret itu. Karena apa? Tidak valid ya. Oke. Nah, kembali ke sini berkaitan dengan cirinya, diksi itu memiliki ciri yang pertama sesuai dengan pengertiannya tadi, tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Jadi ketika memilih kata itu harus tepat sasaran. Ibaratnya kalau mau nembak Mbak Isna, ya udah langsung tembak Mbak Isna, nggak usah melewati Mbak Nurlaili. Nah, ngapain sih? Wih, guyu Nurlaili ya. Jadi misalnya Kan sopo pakai iki ya? pedang ya Bu, pakai tembak ya Bu. Iya, pakainya tembak aja langsung ya. Bukan tembak senapan ya. Oke. Itu kan juga bukan bahasa yang sebenarnya kan. Yang bahasa yang saya pilih itu kan bukan bahasa sebenarnya. Boleh enggak, Bu? Boleh, karena kita kan menggunakan ini. Berarti kadang kita formal, kadang kita santai atau ragam sehari-hari kan boleh ya menggunakan kata-kata seperti itu ya. Jadi ketika Mas Sopo iki jenenge ya ning kene Mas Zahid, Mbak Wisana Borong ya, Mas Zahid misalnya mau menyatakan perasaan ke Mbak Isna, tidak usah melalui Mbak Nur Laili. Karena apa? Takut nanti Mbak Nur Lailinya itu salah paham. Dikira suka sama Mbak Nur, ternyata malah suka sahabatnya. Nah itu, jadi kita harus tepat dalam memilih kata untuk mengungkapkan gagasannya. Oke ya. Kemudian yang kedua, digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Berarti berkaitan dengan situasinya itu bagaimana. Ya, kalau situasi formal, maka kita menggunakan bahasa yang formal, ya kan? Kalau situasinya santai, kita menggunakan bahasa yang santai. Itu namanya ketepatan dalam memahami nuansa makna dan juga situasinya. Nah, nilai rasa itu kan kita mengetahui ada nilai rasa yang sifatnya baik, ada yang sifatnya yang tidak ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, itu juga harus hati-hati dalam memilihnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Maksudnya itu apa? Di sini kan ada pembendaharaan kata ya. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita menulis, itu jangan hanya memilih kata yang itu saja. Misalnya, ada kata aplikasi ya. Aplikasi itu kan bersinonim dengan menerapkan ya, penerapan.
Maka ketika membuat karya tulis, jangan melulu menggunakan kata menerapkan. Kita cari sinonim dari kata menerapkan itu apa saja sih? Kan ada banyak, salah satunya ada aplikasi, ya kan, pengaplikasian, ya kan. Itu yang namanya menambah perbendaharaan kata. Contoh yang lain misalnya, ketika kalian mau menulis atau menyampaikan ide itu ya apa ya kira-kira ya? Ada kata apa ya kira-kira? Bisa memberikan masukan kalian ide? Kalau penerapan tadi kan aplikatif, ya kan aplikasi. Kemudian ada kata apa ya? Yang menggunakan istilah apa kira-kira? Ada ide? Ada enggak? Misalnya, oh iya, kekurangan anggaran misalnya. Kalian mau menuliskan Krisis. yang kalian ketahui kan hanya kata kekurangan. Hah? Apa Mbak? Krisis, Bu. Apa Bukan. tadi? Kekurangan Krisis. anggaran krisis, Bu. Oh, krisis. Nah, krisis ya. Krisis ini kan memiliki beberapa makna ya. Bisa intinya itu menyatakan keadaan kan kalau krisis itu ya. Keadaan yang genting bisa, kalau itu berkaitan dengan anggaran ya berarti defisit ya, defisit dari anggaran. Nah, misalnya kita mau tadi menyebutkan kalau negara kita itu sedang kekurangan kekurangan dana, baik itu di bidang pangan ini itu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita jabarkan dengan kalimat-kalimat yang tadi atau kata-kata tadi itu kan terlalu banyak sekali ya. Kita bisa mengambil padanan kata dari apa yang hendak kalian ucapkan tadi. Cukup dengan kata krisis kita langsung tek, oh ngerti. Nek isin jenenge krisis mesti kuwi ono krisis keuangan iya, ya kan kekurangan di bidang uang, bidang pangan. Wah, berarti keadaan yang kacau balau. Nah, cukup kita mengambil padanan kata yang hampir sama, menggambarkan makna yang tadi, itu sudah cukup. Nah, itu yang namanya ini menggunakan perbendaharaan kata yang dimiliki dalam suatu masyarakat agar kita menjadi apa? Kaya. Kaya bukan kaya uang ya. Kita memiliki kekayaan dalam jaring kata-kata, jaring kata-kata kita. Nah, untuk mendapatkan kosakata yang beragam, bervariasi, tentunya kita harus rajin membaca. Dengan membaca kita akan mengetahui, oh sinonim dari kata ini itu loh, oh sinonim dari ini itu. Nah, jadi perbendaharaan kata itu menjadi lebih banyak. Nah, itu penting ketika menyusun karya ilmiah. Oke ya. Kemudian kita masuk ke makna ya, makna dan jenis dari diksi. Saya menyimpulkan dari Hair saja ya, dari Hair ada beberapa, tapi saya ambilnya dari Hair, Abdul Hair ada 2 ya. Yang pertama ada makna denotasi konotasi, ada leksikal dan gramatikal. Nah, nanti ketika kalian cari mungkin kalian akan menemukan jenis yang lain juga. Nanti ada asosiasi, ada sinestesia dan lain sebagainya, itu bisa kalian tambahi. Tapi saya ambil yang dari Hair saja. Ada 2 jenis ini. Deno, kono sudah sering kita bahas pada pertemuan kemarin ketika membahas mengenai ragam bahasa, itu kan ada ragam bahasa yang bermakna konotasi, ada yang denotasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita belajar menganalisis dulu. Yang pertama ada deno dan kono. Denotatif atau dan konotatif. Itu bisa menyebutkannya seperti itu. Nah, Ibu menyiapkan ada 5 buah kalimat. Ya, 5 buah kalimat ini mari kita coba analisis. Ini termasuk yang deno ataukah yang kono. Saya yakin kalian sudah paham, jelas ngelotok ibaratnya ya. Apa itu konotasi dan apa itu denotasi. Nah, coba kita analisis dulu ke contohnya. Yang pertama, angin pantai menyapu wajahku. Di sini yang saya garis miring ada kata menyapu. Ya. Mendengar kata menyapu itu termasuk kata dasar atau kata berimbuhan? Ngono dhisik wis. Imbuhan. Ya, Perimbuhan. berimbuhan ya. Oke, Tasap. bukan dasar ya, tapi itu termasuk kata berimbuhan. Berimbuhan. Ya, dari kata dasar sapu menjadi tambah imbuhan menjadi menyapu. Kalau kita mengartikan ya konsep dari menyapu itu apa sih? Menyapu itu biasanya Membersihkan. membersihkan ya.
membersihkan kotoran yang ada di lantai misalnya atau di halaman. Nah, sekarang itu kalau konsepnya ya, arti yang sebenarnya menyapu itu adalah membersihkan bagian yang kotor, entah itu di lantai atau mungkin di tempat yang lainnya. Nah, kalau kita lihat ke kalimat ini, apakah makna dari menyapu itu adalah membersihkan dari kotoran tersebut atau bukan? Untuk Tidak. kalimat 1? Bukan, Bu. Kan, Bu. Ya, bukan, tidak ya. Kalau di sini artinya apa? Artinya apa di sini? Mengenai. Yang angin mengenai apa? Mengenai wajahnya. Mengenai wajahnya. Mengenai tentang bahasa orang ya. Oke, mengenai ya. Terkena ya. Terkena ke ya, mengenai wajahnya. Kalau yang lain menyapu wajah itu artinya apa sih? Menyapu wajah. Menyilak-nyilakkan. Menyilak-nyilakkan. Bosondi kui. Bahasa baru, Bu. Bahasa baru ya, menyilak-nyilakkan ya, opo ya. Kalau yang lain apa kira-kira? Menyapu wajah. Berarti Mengkena wajah. mengkena. Opo kui mengkena? Mengenai, benar ya, mengenai ya. Ya wis terkena ya. Oke. Jadi menyapu wajah di sini justru bermakna ini ya, wajah kita ya, wajah kita tuh terkena hempasan atau hembusan dari angin ya. Berarti ini termasuk makna kata yang sebenarnya ataukah yang bukan? Yang bukan. Yang bukan, berarti termasuk yang Konotasi. Konotasi. tadi kok ada suara merdu sekali ya, imut kayak Mbak Seperti ya angin suaranya. ya, Bu, seperti angin pantai tadi suaranya. Menyapu lah, menyapu lagi ya. Oke ya. Jadi betul ya, yang nomor 1 ini kalau kita artikan ternyata menyapu di sini bukan membersihkan dari kotoran ya, tetapi ini bermakna mengenai mana ya? Iya, mengenai mana? Lebih tepat apa ya? Selain mengenai. Apa? Apa Mbak? Terhempas, hempasan angin. Iya, hempasan angin ya, menghempas wajahnya. Wah, dihempas no, berarti kalau dihempas itu berarti kayak Mbak Dihantam. kayak ini Dilempar. dilempar kencang itu namanya dihempaskan ya. Beda ya, dihantam. Nah, itu menghempaskan itu dihantam ya. Tapi kalau menyapu kan hanya sekelebatan tok mak ser. Mengenai juga imbuhan. Ya wes ngono Angin lah. pantai mengenai wajahku. Iya. Wajahku terkena angin Ya, pantai. jadi kata dasar kena ya. Nah, wajahku terkena angin pantai atau tertiup ya. Ya, dibelai ya. Oke. Jadi itu bermakna konotasi ya. Nah, sekarang yang kedua. Badai topan juga tanpa belas kasihan menghantam usaha kios buku debu. Buku debu ini nama tokonya ya. Nah, menghantam. Di sini bermakna denotasi. Menghantam makna aslinya. Enggak. Menghantam mana? Konotasi. Apa is? Badai topan juga tanpa menghantam usaha. Apa? Dino apa konotasi? Nida. Kalau Mbak Isna bilangnya konotasi ya. Nah. Kalau saya Deno menghantam kan memang terhantam. Denotasi. Oke. Denotasi. Ada 2 jawaban yang beda ya. Ada Mbak Isna konotasi, yang Nida itu denotasi. Nah, sekarang Mbak Isna bisa memberikan alasan ini apa ini termasuk konotasi? Bisa dijelaskan? Mbak Is. Siapa itu yang mau menjelaskan juga? Ini sudah kayak cukup banyak ya. Habib Akbar sudah. Ya, bagaimana alasannya? Di sini siapa yang menghantam? Mbak Is. Badai topannya. Badai topan. Badai topan itu punya tangan, punya kaki, punya badan, tidak kan? Ini kan
benda mati ya, benda mati kan berarti badai topan itu kan kayak angin terus apa namanya ada gulungan ombak ya kan badai topan ini kan bukan manusia ya tetapi kok bisa menghantam berarti ini Sifatnya apa deno ataukah kono gimana Nit masih denotasi Nit sebentar. Lihat badai topan merusak usaha. Nah, kalau merusak juga yang merusak kan orang. Ada tangannya. Menghantam. Enggak saya kok apa ya Bu? Deno Bu. Tetap nah, arti sesungguhnya menghantam. Tidak tahu Bu, yang benar apa Bu? Guyuan jida gimana Nit masih itu denotasi Nit Yang benar apa ya Bu? apa yang lain dulu yang lain siapa ini Halimatur Halim ada oke Halim nomor 2 ini denotasi apa konotasi Lim Halim sini dong Konotasi. alasannya apa Lim Menghantam. apa Lim Menghantam itu kan enggak punya. kalian konotasi Bu karena tidak makna sebenarnya. bingung ya Konotasi Bu karena tidak makna sebenarnya. caranya kayak tadi ketika benar ya tadi ini bukan denotasi ya kalau Ya, denotasi konotasi. ini kan makna yang sebenarnya ini kan mengandung makna kias ya atau makna sampingan menghantam di sini kan Ya. ibaratnya angin topan itu ya topan itu kan Mengenai sama mengenai juga. ibaratnya ya apa misalnya nah balik Mengenai lah. mengenai ya nyenggol ganti yang lain nyenggol di Menyenggol. sebuah bangunan seperti tiang benda atau sesuatu naik terus ya jadi ini termasuk yang konotasi ya bermakna kiasan nah sekarang yang ketiga Ardi memesan kopi pahit di kedai pamanku ketika berbuka puasa. Nah, Denotasi. saya tebak Kopi pahit. Konotasi. Dino apa kono? No. Geno. Oh Denotasi. ya. 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 Ya, ini adalah denotasi. Deno. Ya, ini suaranya didominasi oleh kaum Hawa ya. Kaum Adamnya entah kemana ini. Ya. Mempersiapkan untuk Minoritas. imam terawih, Bu. Minoritas. Mempersiapkan untuk jadi imam terawih, Bu. Oh gitu ya. Oh, Subhanallah. kelas kalian ada yang terpilih menjadi imam terawih ini. Aduh. Semuanya Bu yang laki-laki. Semuanya yang laki-laki, wes. Makanya kayaknya ini ya. Katanya biar selesai terawihnya kita ya. Walah. Oke ya. Nek salat kuwi kok aja niate cepet-cepet rampung. Nek bacaane ra bener kuwi sak jamaah iso ini semua kena semua ya. Jadi enggak usah gusak-gusu lah ya, santai deh ya. Tapi yang penting tepat. Nah, sama seperti menjawab pertanyaan ini, kalian enggak usah gusak-gusu ini menentukan denotasi atau konotasi. Kita jeli dulu ya. Di sini kan kopi pahit ya. Ya kopi Bu, pahit. saya jawab jam 11 saja nanti ini ya memesan Bu. kopi pahit. Kenapa Mbak? Saya jawab jam 11 saja nanti ya Bu. Oh tak akhirin ya jam 11 ya.
Oke ya. Ya, Jadi oh, puasanya jadi semangat ya, puasanya jadi Wah, semangat ya. puasa sih semangat ya. Oke, ya puasa itu jangan jadikan alasan. Aduh, bu rasa-rasa bu, dia mau lali sahur ya, joko kuwi ya. Tetaplah kita itu semangat ya, karena itu kan ibadah juga. Puasa termasuk ibadah. Kemudian belajar menuntut ilmu itu juga ibadah. Berarti kalian kan atau kita pahalanya double-double ya. Nah, dapat pahala ini, dapat ini. Tapi Amin. yang penting apa? Ikhlas, intinya di ikhlas. Nah, udah kembali lagi ke sini, kopi yang tanpa gula ya. Selanjutnya yang keempat, Partai Demokrasi Perjuangan memiliki kursi terbanyak di DPR. Kursi di sini bermakna kursi tempat duduk atau kursi yang lain? Konotasi Kursi apa di sini? Lain, Bu. Ya, makna lain, maka kalau dia memiliki makna yang lain, makna tambahan, berarti itu masuknya adalah yang konotasi. Oke, ya. Yang terakhir, bunga yang kutanam telah bersemi. Bunga. denotasi. Nah, oke ya. Kalau ini semuanya pasti udah tahu ini termasuk yang denotasi. Tidak mungkin bunga di sini bunga desa Mbak Isna kan tidak, tapi di sini adalah bunga yang sebenarnya. Oh, Isna lagi guyu ya. Oke ya, laki-lakinya masih masih perlu ini apa namanya? Semangat ya. Jangan terbebani menjadi imam. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya makna apa itu makna denotasi, apa itu makna konotasi, ya sudah sama Krida Laksana dalam Swandi. Berarti ini Krida Laksana pendapatnya denotasi itu menunjukkan makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia nyata. Konsep dengan dunia nyata itu sama. Misalnya tadi bunga yang kutanam sudah mekar, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita lihat konsep atau pengertian dari bunga. Bunga itu apa sih? Oh, sejenis tanaman yang apa ya, yang cantik misalnya, yang indah misalnya ya kan. Kemudian di situ kita lihat lagi dengan ini dunia nyatanya bentuknya bagaimana sih? Oh ini, oh berarti bunga di sini dalam kalimat ini bermakna yang sebenarnya. Karena apa? Antara konsep dengan nyatanya itu sesuai. Tetapi sebaliknya, jika antara konsep dengan realnya itu berbeda, dia memiliki makna yang lain, makna kiasan, maka itu masuknya ke makna konotasi atau konotatif. Karena bisa menimbulkan nih ya, perasaan, pikiran yang ditimbulkan oleh pembicaraan dan pendengar. Jadi kayak tadi misalnya anggota dewan dari partai X mendapatkan kursi terbanyak. Kursi di sini bukan berarti kursinya yang tempat ini kita duduki itu tidak ya kan, tetapi selain digunakan untuk duduk ada makna yang lain. Makna yang lain itu berupa jabatan atau kekuasaan. Kedudukan. Ya, betul sekali ya. Oke, itu berkaitan dengan makna deno dan makna konotasi. Maka dari itu, ketika nanti menyusun karya ilmiah, kita lebih condong ke ya makna denotasi. Tapi kalau untuk yang sastra itu biasanya ke yang konotasi. Diingat-ingat. Ketika berbicara pun kalau tadi situasinya situasi yang formal itu lebih cenderung ke yang ini, yang atas. Tetapi kalau situasinya santai, kita bisa nyebrang atau kita padu padankan dengan makna konotasi. Agar apa? Agar ketika kita berbicara itu ada variasinya, keindahannya. Contohnya tadi misalnya si Fuad ya, jenis Fuad ya. Fuad misalnya mengidolakan Mbak Isna misalnya ya. Cerita karo kancane sing jenenge sebagai Joko misalnya. Jok. Nah, Isna itu cantik ya. Kalau lihat Isna itu kayak kembang loh, kayak kembang mawar ya kan. Dia itu harum ya kan, bagus, cantik, tapi berduri. Tidak gampang aku bisa mendapatkan hatinya. Cieng, kok Joko langsung koyo kuwi. Terus Joko ngeleng ke, eleng ya Fuad, iki lagi wayah poso, aja mikir sing aneh-aneh. Nah, oke, jadi supaya
pembicaraan kita itu menjadi santai, menjadi lebih bervariasi, kita bisa menambahkan dengan yang tadi, kata-kata kiasan dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan gagasan kita kepada mitra tutur atau lawan bicara kita. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum masuk ke pembahasan yang lain, silakan. Sambil saya ngecek V-class-nya, sudah absenkah atau belum? Silakan yang mau. Ibu maaf, kalau terima kasih itu yang itu kan terima kasih ya Bu, bakunya. Tapi kalau untuk misal bahasa santai apa pakai menggunakan banyak titik apa Bu? Banyak terima kasih gitu. Terima kasih banyak. Oh ya, terima kasih Bebek gitu ya. Iya Bu, bebek angsa. Oke, enggak apa-apa. Kalau itu untuk ragam bahasa sehari-hari, santai, boleh seperti itu, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang resmi, dalam forum diskusi, kemudian kayak rapat, itu yang sifatnya resmi-resmi ya, keresmian, kedinasan, semacam itu, hindari menggunakan bahasa yang boros atau penghamburan kata. Oke. Bu ya Bu. Ya. Terima kasih. Wisnu, ya sama-sama. Saya absen ya. Wisnu ada enggak? Wisnu. Ada enggak? Tidak ada. Wildatur? Hadirah, Bu. Oke, Habib? Habib Akbar? Oke. Ya. Warda? Hadirah, Bu. Ya, Mbak Isna tadi ada ya. Indah? Hadirah, Bu. Oke, Salma? Hadirah, Bu. Ya, Nova? Ada ya, Nova? Hadirah, Bu. Oke. Hadirah. Ya, Saifuddin? Hadir, Bu. Hadir. Ishak? Ali Mustafa? Belum ada. Tapi kok sudah absen ya. Imaroh? Im. Belum ada. Husain? Husain? Ada enggak Husain? Isna? Hadirah, Bu. Ahmad Saifuddin? Hadir, Bu. Hadir. Ya. Ya, terima kasih. Arina. Arina mana? Arin. Nurlaili? Belum ada. Nasrudin? Halo? Nurlaili hadirah, Bu. Suara saya. Oh, ini Mbak Arina ya tadi ya? Nurlaili. Mbak siapa ini? Nurlai. Oh, tak bantu absen ya. Ahmad Nasrudin ada? Tuh, teleponnya bunyi. Ahmad Aflahanal ada ya? Kayaknya tadi ada. Ahmad Aflahanal ada ya? Oh, Hadir, Bu. ya, tak bantu absen. Mek lali nang. Joko ada. Yunus Atib. Yunus. Ada enggak? Yunus. Mana? Oke, Helmi Hafiz. Di sini. Hadir, Bu. Hadir ya. Fuad ada? Hadir, Bu. Ya, Hadik. Waduh. Aligar. Enggak ada juga orangnya. Nazila. Hadirah, Bu. Ya, Fitri. Hadirah, Bu. Fitri? Hadirah. Ya. Zahid
Ada enggak? Hadir, Bu. Tidak ada. Nidaul. Hadir. Oh, hadir. Ya, siap. Bu, saya hadir loh. Nidaul ada ya. Hadirah, Bu. Ini ini yang namanya Wisnu kayaknya sudah berapa kali? Apa? Sama yang terakhir tadi ya, Coba ya, Zahid ya. Ada, Bu. Ada, oke. Oke. Ini hati-hati ya yang sudah 2 kali tidak berangkat. Ada Ishak, itu 2 kali tidak berangkat. Kemudian Wisnu, ini pertemuan ke-7 juga belum hadir. Berarti kalau enggak kan 2 kali ya. Jangan sampai lebih dari 2 ya teman-teman ya. Maksimal kan itu 2. Mantul suara saya. Oke. Ya, tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak saya lanjutkan ke makna leksikal dan gramatikal ya. Bisa? Oke. Ya, yang berikutnya itu makna leksikal dan gramatikal. Untuk leksikal dan gramatikal di sini dijelaskan makna leksikal itu menurut Wijana makna yang dapat diidentifikasi dari satuan kebahasaan yang tidak bergabung dengan satuan lingual yang lain. Sehingga makna leksikal itu adalah makna yang diperoleh dari sebuah kata dasar. Itu makna leksikal, sebuah kata dasar. Atau yang lainnya itu makna leksikal intinya adalah makna kata yang sesuai dengan leksikon atau sesuai dengan kamus, ya ada dalam kamus. Nah, kebalikan dari makna leksikal itu adalah makna gramatikal. Makna gramatikal itu ini didapatkan dari gabungan satuan lingual beserta ciri-ciri prosodi yang menyertainya. Gabungan dari satuan lingual. Jadi dari sini. Nah, biasanya makna gramatikal itu diperoleh dari ini afiksasi maupun proses morfofonemik dan pemajemukan. Afiksasi dan juga morfofonemik. Morfofonemik itu ya berkaitan dengan pengulangan semacam itu. Kemudian pemajemukan itu berhubungan dengan kata majemuk. Nah, dia makna gramatikal memiliki makna jika melekat dengan bentuk kata dasar dari leksikal. Nah, makna leksikal dan gramatikal itu sendiri dibagi menjadi beberapa. Untuk leksikal itu ada sinonim sampai ke polisemi, sedangkan gramatikal itu ada afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Nah, hari ini batasan kita membahas makna di leksikal. Jadi untuk makna gramatikal nanti kita bahas pada pertemuan setelah UTS. Jadi kita mandek sampai ke makna leksikal. Oke. Nah, teman-teman, saya persilakan untuk mencari materi ya. Materi berkaitan dengan kelima ini. Kelima makna leksikal. Silakan cari di buku referensi atau apa, silakan. Nanti kalian jelaskan apa itu sinonim sampai ke polisemi. Silakan. Ya, jadi kalian cari kelima makna leksikal ini nanti kita diskusikan. Cari pengertiannya, kemudian plus contohnya sehingga kita bisa menganalisis, oh ini loh yang namanya sinonim, oh ini loh yang namanya polisemi. Silakan. Ada yang mau mencoba membahas dari kelima ini? Saya persilakan. Masih mendengar suara saya? Masih, Bu. Masih ya. Ya, walaupun terputus-putus. Oke. Ya. Silakan cari ke 5 jenis makna leksikal yang ada di sini. Nanti Satu-satu dijelaskan. saja, Bu, ditunjuk semuanya. Harus saya tunjuk. Enggak, tidak, maksudnya Yakin mau tak satu-satu tunjuk. saja. Tapi kalian kan udah besar ya. Iya, Bu. Iya, milihnya satu-satu aja. Jangan geragas ya. Iya, Mentang-mentang mau Bu. buka puasa, wah nyapke ya, ada es kolong, akhirnya Masih nggak dimakan lama. semua ya. Pilih salah satunya. Masih lama. Apa itu ya? Silakan mau yang mana? Salah satu saja.
Ya, 5 menit untuk mencari. Silakan. Sudah ada yang menemukan? Sudah, Bu. Siapa yang sudah? Wilda? Ya, Mbak? Ya, mau menjelaskan tentang sinonim. Bu. ya, nanti Wilda terus Joko ya. Oke, Iya, Mbak Bu. Wilda dulu. Ya. Start. Sinonim adalah kata yang memiliki makna atau arti yang sama. Contohnya, kredit sama dengan mencicil, atau berdusta sama dengan berbohong, rajin sama dengan giat, dan lain sebagainya. Sudah. Oke, jadi Mungkin sinonim dari itu teman-teman ada berkaitan dengan tambahan. langsung. Teman-teman ditodong, langsung ditodong. Kamu cepet banget kok jelasinnya Mbak ya. Jadi sinonim itu berkaitan dengan apa tadi Mbak Wilda? Kata yang memiliki makna atau arti yang sama. Memiliki arti yang sama. Ya, Yang sama atau hampir sama. Kalau sama itu beda loh ya. Sama itu berarti jiplek hampir loh. sama atau mendekati. Nah mendekati kayak. Jadi hati-hati ketika memilih kata ya, ketika kalian berbicara. Contohnya Mbak Wilda tadi, sinonim itu memiliki makna yang sama. Nah, tidak mungkin maknanya sama, tapi lebih tepatnya adalah memiliki makna yang hampir mendekati sama, kayak atau nama lainnya adalah padanan kata ya. Biasanya kita nyebutnya dulu ya seperti itu ya, padanan kata. Jadi maknanya hampir sama. Misalnya tadi ada contoh apa Mbak? Berdusta, betul? Ya, berdusta sama dengan berbohong. Oke, berdusta itu sinonimnya adalah berbohong. Nah, jadi ketika membuat kalimat jangan terlalu sering menggunakan kata berbohong. Mungkin kita bisa menggunakan padanan kata yang lainnya, misalnya berdusta. Sama seperti tadi ketika menggunakan kata penerapan ya atau menerapkan. Tidak melulu kita harus menggunakan kata menerapkan. Kita bisa menggunakan padanan kata yang lainnya yang maknanya hampir sama. Misalnya dengan tadi kata adalah aplikasi, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalimat yang kalian buat atau karya yang kalian buat itu lebih bervariasi ya bahasa yang dipergunakan. Oke ya. Terima kasih Mbak Wilda sudah memberikan pengertian dan juga contoh. Ya, makasih koreksinya juga, Bu. Iya, sama-sama. Tadi Mbak Wilda udah nodong sama temannya. Ada yang mau nambahin? Nah, saya kembalikan ke kalian. Ada yang mau menambahi pendapat dari Mbak Wilda? Saya persilakan. Ada apa tidak? Ada? 1, 2, 3. Oke, tidak ada berarti ya, Bil. Oke, sekarang lanjut ke Joko ya. Ayo Mas Joko, silakan. Ya, ini antonim. Antonim disebut juga lawan kata atau makna yang bertolak belakang. Gelap, terang, tebal, tipis, kuat, lemah, dan lain-lain. Oke ya. Bu. Ya, terima kasih Joko udah memberikan pendapatnya. Betul ya, antonim itu lawan kata ya atau memiliki
makna yang bertentangan dengan lemah ya. Lemah berantonim dengan kuat atau dibalik kuat berantonim dengan lemah. Nah, itu ya. Nah, untuk yang antonim itu sendiri sebenarnya ada beberapa jenis ya. Jenis-jenis dari antonim nanti bisa kalian tambahkan sendiri. Yang penting kalian sudah memahami berkaitan dengan antonim. Oh ya, sebentar. Untuk yang sinonim, sebentar ya, sinonim atau antonim ya? Antonim ya kalau tidak salah ya. Antonim itu tidak melulu berpasangan dengan satu kata ya. Kadang kalau besar itu kan memang antonimnya kecil ya. Tapi kalau untuk kata-kata tertentu, misalnya ada antonimnya tidur ya. Tidur itu tidak selalu melulu dengan berdiri, dengan duduk, ya kan? Dia itu memiliki beberapa pasangan ya, beberapa kata yang melekat. Nah, itu harus kalian waspadai pula ya, sama juga dengan yang sinonim tadi ya. Oke. Selanjutnya setelah Joko, siapa yang mau, tidak harus urut ya, tidak harus dari Ya, sini Bu. nomor 3, 4, 5. Konida mana iki? Saya, Bu. Ya, Nit, sampai bosen Nit. Sampai gini dia atau Nova? Oh, Nova, ya wes. Ya, Mbak Nova. Aris. Polisemi, Bu. Oke, polisemi, bukan polisi ya. Oke, Ya. silakan. Polisemi adalah kata atau frasa yang memiliki makna atau arti yang lebih dari satu. Contohnya, mata. Mata yang digunakan untuk beberapa frasa atau kata majemuk, seperti mata rantai, mata kaki, dan mata pencaharian. Mata hati juga ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Polisemi. Maaf, Bu, saya mau Udah, menambahi, itu aja. Bu. Oh ya, siapa yang mau menambahi ini? Saya, Bu. Saya nggak Iya. menjawab, tapi cuma menambahi. Menambahi siapa kamu? Polisemi, Bu, polisemi. Kalau sepemahaman saya, polisemi itu kata yang memiliki makna lebih dari satu, tapi berdekatan maknanya. Oke, ya, ini yang lebih ini ya, lebih spesifik ya. Berdekatan maknanya. Sama kalau menambahi homonim kan, pendapatnya Mbak Nova. Jadi, nah, iya Bu. Jadi berdekatan maknanya. Kalau homonim kan apa namanya memiliki banyak arti tapi beda jauh. Kalau polisemi itu berdekatan makna. Gimana? Contohnya kalau polisemi itu, Bentar, nanti kita bahas yang homonim. ya, yang polisemi dulu ya Bu. Dulu, Ya, baik. Ya, intinya tadi Bu, memiliki satu kata memiliki makna lebih dari satu tetapi berdekatan makna. Makna yang oke, itu untuk polisemi ya. Ya, Ya, Bu. polisemi itu memang satu kata memiliki banyak makna tetapi saling berdekatan ya. Ya. Misalnya, atau saling berkaitan ya, saling berdekatan atau saling berkaitan. Misalnya, saya tak buat ke contoh dulu. Iya Bu, saya ada contoh juga Bu. Apa contohnya coba guys? Ini apa deh? Wujud benda dibagi menjadi padat, gas, cair, dan plasma. Kemudian, maaf jadwalku hari ini sangat padat. Kemudian, padat Bu. Meski baru dibuka, warung soto Ibu selalu padat pengunjung. Jadi padat di sini diartikan sama-sama sangat penuh seperti itu. Jadwalku hari ini sangat padat. Jadwalku ya, Pak. hari ini padat seperti itu, nggak apa-apa, padat. Sebentar, sebentar. Yang ini wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu ini ya. Lihat ke contoh yang ditemukan oleh teman kita Mbak Nida. Yang pertama, wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian contoh yang kedua, jadwalku hari ini sangat padat. Tadi pengertian dari polisemi itu kan satu kata memiliki banyak makna, tetapi ya kan makna tersebut
tersebut itu saling berdekatan atau saling berkaitan, berarti memiliki kemiripan ya kan. Nah, yang pertama di sini kan ada wujud padat, cair dan gas. Padat di sini kan menyatakan apa sih? Sangat Kalau penuh. cair kan Padat itu sangat penuh gitu. ini ya berair ya. Iya. Sangat sangat penuh ya istilahnya padat itu kan penuh ya. Nah, kemudian untuk kalimat yang kedua, jadwalku hari ini sangat padat. Ini juga berkaitan makna, memiliki kaitan makna yang hampir sama dengan padat yang di kalimat satu, sehingga ini masuknya ke polisemi. Tadi sekilas meskipun terputus-putus Nida menanyakan mengenai homonim ya. Nah, kalau homonim nanti itu beda. Kalau homonim itu nanti Maknanya beda jauh. beda. Iya, maknanya beda jauh, memang betul, maknanya beda jauh. Jadi ada yang makna sebenarnya, kemudian ada makna yang lainnya juga. Nah, jadi kalau polisemi saya garis bawahi, satu kata memiliki banyak makna yang saling berkaitan atau saling berdekatan. Atau contoh yang lain, misal. Kalau contohnya Mbak tadi apa ya Bu? Kok saya kurang paham ya. Yang Mbak siapa tadi? Mbak Nova? Mbak Nova tadi contohnya apa, Mbak? Mbak Nova? Mata, Bu. Mata. Kalimatnya bagaimana? Gak ada kalimatnya, Bu. Oh, Kata ada aja. kalimat. Kata saja ya. Sebentar tak cari gitu. Ya, sebentar dicariin sambil menunggu Mbak Nova memberikan contoh. Misal saya punya kata ini, anak sebentar. Ya, wes. Anak itu berlarian di tepi pantai. Nah. Dan yang kedua, oke, sambil menunggu kalimat dari Mbak Nova, kita lihat ke kalimat yang saya buat ya. Anak itu berlarian di tepi pantai. Anak ya, Joko menuruni anak tangga menuju lantai 1. Ini juga ada menggunakan kata anak. Kalau kita cermati, anak untuk kalimat yang pertama ini bermakna apa sih anak itu? Kalau di kamus, coba kita cek. Anak itu bermakna, saya di mana ya? Kecil. Anak, ya, anak kecil ya. Anak itu ya manusia yang kecil ya. Kita ambil manusia yang kecil ya. Bukan generasi kedua atau keturunan pertama. Berarti manusia itu adalah anak manusia yang masih kecil. Ya, kecil ya, berarti berhubungan dengan yang kecil. Nah, sekarang untuk yang kalimat berikutnya, Joko menuruni anak tangga menuju lantai 1. Anak tangga di sini itu memiliki keterkaitan makna antara yang pertama dengan makna yang pertama ini. Kalau anak di sini bukan berarti anak tangga ini kecil, itu tidak, tapi dia itu berada pada posisi bawah ya, atau rendah ya. Nah, berarti antara kalimat 1 dan 2 ini termasuk polisemi. Karena apa? Anak sama-sama memiliki makna yang hampir berdekatan atau berkaitan. Nah, seperti itu. Iya. Mbak Nova udah nemu enggak? Udah nemu belum? Belum, Fa? Sudah, Bu. Ya, sudah. Silakan. Apa, Fa? Contohnya buah, Bu. Buah? Iya, Bu. Nah, aku minta dibelikan buah manggis. Lah, sebentar, aku Bu, hilang. Bisa nih hilang sih. Dipegang biar nggak hilang. Jangan-jangan ini buah sama ini ya. Buah hatiku. Buah hati sama buah tangan, Bu. Oh, buah tangan yang ini. Ya, Bu. Ya, wes. Bagaimana yang buah tangannya? Bagi Nova mengunjungi camar
membawa buah tangan. Tangan ya Bu. Ya. Coba cek dulu ya. Benar apa enggak yang ini? Aku minta dibelikan buah manggis. Yang kedua, Nova mengunjungi Camer membawa buah tangan. Nah, kesamaan maknanya ini apa ya? Kaitannya. Kalau buah ini kan sejenis tanaman ya. Ya. Nah, kalau yang buah yang kedua ini buah tangan hanya ke buahnya ataukah masuk ke buah tangan, Mbak? Kalau ini artinya apa? Ini polisemi atau bukan kira-kira? Kita lihat contoh yang dibuat Mbak Nova semuanya ya. Aku minta dibelikan buah manggis. Yang kedua, Nova mengunjungi Camer membawa buah tangan. Ya kan? Yang kedua Sini ada contohnya kata gini buah, Bu. sama-sama buah. Kalau buah yang pertama, keliru. Yang kedua bagaimana? Buah hati. Kakak sangat menyayangi buah hati semata wayangnya yang bernama Nia. Sangat menyayangi. Nah, ini coba dilihat. Buah untuk adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik ya. Itu untuk buah yang pertama. Sedangkan buah hati yang ini berkaitan dengan bagian dari apa ini maknanya? Eva, coba analisis, Pak. Jadi polisemi itu kan satu kata memiliki banyak makna tetapi saling berkaitan. Berkaitannya untuk kalimat yang Nova buat bisa dijelaskan? Silakan, Pak. Tidak saling berkaitan, Bu. Tidak saling berkaitan. Alasannya? Coba. Alasannya? Hai. Tadi siapa yang bilang? Sama-sama menjadi penerus mungkin Bu. Sama-sama menjadi penerus ya. Apa ya? Aku kok ketinggalan info. Penerus pohon itu buah manggis. Oke ya. Nah, tadi kan kita cari dulu ya makna buah yang pertama. Nah, makanya kan pas apa enggak? Kalau dengan contoh yang diberikan Mbak Nova yang kedua tadi kan buah tangan jelas tidak ada kaitannya ya. Kalau tidak polisemi ya kalau yang itu kan. Nah, kalau yang ini coba ya. Kalau yang pertama tadi buah kan saya membacakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik ya. Itu buah ya kan. Nah, kalau buah hati di sini itu kan juga bagian dari bagian dari ini ya antara bapak dan ibunya kan seperti itu ya. Berarti sama-sama meneruskan kan. Nah, ini Sama-sama berarti ini hasil. Sama-sama hasil. Hasil Oke, produksi. sama-sama. Oke, ya memang benar sih ya. Oke, jadi kembali ke sini ya, tadi dijelaskan sama teman-teman kita ya, Mbak Nida sama satu cowoknya tadi siapa ya? Muhammad Sopo iki mo ya? Aflahan, Fuad ya, kayak Fuad menjelaskan itu kan ini Bu, ya sama-sama hasil Bu, hasil dari ini ya, menghasilkan atau penerusnya Bu, ya memang betul di sini ya. Memang betul sih, ngopo ngekek ya. Mohon untuk meluruskan visi dan misi kita ya. Oke ya. Jadi ini baru masuknya kategorinya adalah polisemi karena ada keterkaitan antara makna. Tapi kalau tadi contohnya yang buah tangan itu kan tidak ada kaitannya ya, nggak ada kaitannya ya karena buah tangan di situ kan lebih cenderung kayak ya apa sih olah ya justru yang dia bawa yang dia berikan kan semacam itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan buah manggis yang di atas tadi ya. Tapi kalau untuk kalimat yang kedua ini ada kaitannya, keterkaitan makna, maka ini kategorinya bisa ke polisemi. Begitu. Oke ya. Ya. Oke, tak lanjut. Waktu kita nanti terbatas. Masih ada 2, 3, 4. Silakan. Nomor 2.
Alat yang homofon. Homofon, Homonim. homonim. Homonim ini satu rangkaian ya, Mbak? Oh gitu Semua. ya, Bu. Siap ya, Is? Oke. Silakan. Homonim itu makna yang berbeda tapi lafal atau ejaannya sama. Makna apa? Pelafalannya yang sama ya? Is. Ya, kemudian? Contohnya itu rapat, contoh Bu Guru menyuruh kami rapat dalam barisan. Dan yang kedua itu besok pagi ada rapat di kantor. Nah, yang contoh pertama itu kan rapat itu maksudnya itu apa sih, renggang gitu loh, Bu. Barisan. Yang Ya, contoh padet ya. ya. Yang contoh kedua itu rapat pertemuan. Oke, itu yang homonim ya. Berarti tulisan dan lafalnya sama, tetapi beda makna. Itu ya, Is ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang yang homofon? Yang homofon itu lafal atau bunyinya sama, namun memiliki tulisan dan arti yang berbeda. Oke, berarti bunyi sama, makna dan apa yang beda tadi? Namun memiliki tulisan dan arti yang berbeda. Tulisan dan makna berbeda, homofon ya. Tulisan dan makna berbeda. Contohnya apa, Mbak? Rok dan rock. Ya, yang satu rok jenis pakaian ya. Yang satu aliran musik ya. Oke. Kemudian homograf? Homograf ini contoh. Bentar, Bu. Homograf itu suatu kata di mana tulisannya sama, namun lafal atau bunyinya serta artinya berbeda. Oke, contohnya? Tahu. Tahu itu mengetahui, itu loh, Bu, mengerti. Sama tahu makanan. Mengerti. Oke ya. Terima kasih Mbak Isna. Jadi di sini kan ada nim ya. Nem itu kan nama. Homo itu kan sama ya. Berarti homonim itu adalah tulisannya sama, tapi maknanya yang berbeda. Tulisan dan pengucapan sama, tapi bunyi. Berarti yang sama itu apanya? Yang sama adalah bunyinya. Kemudian yang terakhir homograf, yang sama graf. Graf di sini berkaitan dengan atau bermakna tulisan. Berarti homograf itu adalah tulisannya yang sama. Ya, maknanya yang berbeda. Oke, terima kasih Is. Berikutnya yang terakhir ya. Hipernim, hiponim. Silakan. Saya, Bu. Ya, Mbak Indah. Hipernim, kata yang mewakili banyak kata di dalamnya, contohnya kendaraan mewakili kata mobil, motor, kereta, kapal, pesawat, dan lain-lain. Terus yang hiponim, hiponim terdapat di dalam hipernimnya. Seperti kata mobil, motor, bersifat hipernim. Bersifat hipernim. Ya. Atau lebih mudahnya hipernim itu adalah kata umum ya. Kalau hiponim itu kata khusus. Hiponim berada di bawah dari hipernim ya. Berarti hipernim itu umum, hiponimnya adalah khusus. Misalnya ada kendaraan atau alat transportasi itu hiperнимnya. Maka hiponimnya itu ada pesawat, ada kapal, ada bus, misalnya begitu ya. Kemudian ada handphone. Handphone ini bisa menjadi hipo, bisa menjadi hiper. Ya, kalau misalnya pasangannya itu ada Samsung, ada Xiaomi, berarti handphone itu adalah hipernimnya, sedangkan hiponimnya ada tadi ya Samsung dan lain sebagainya. Tapi kalau ada handphone kemudian alat komunikasi, berarti handphone di sini masuknya ke hiponim. Hipernimnya itu adalah alat komunikasi. Oke ya. Terima kasih untuk pembahasan dari makna leksikal, untuk makna gramatikal dan seterusnya nanti kita
kita bahas setelah selesai UTS ya. Ya, masih ada beberapa menit sebelum kita selesaikan. Ada yang mau didiskusikan dulu? Yang masih belum paham, silakan didiskusikan, kita bahas berkaitan dengan diksi. Silakan. Ada? Ada atau tidak? Saya mau bertanya, Bu. Stop dulu. Iya, silakan. Halo. Tapi tidak. Aduh, terputus-putus. Sebentar, Jok. Suaramu terputus, Nang. Suaranya putus-putus tadi, bisa diulangi. Aduh. Mengenai Halo. Halo. Setorkan itu apa? Sebentar. Ada yang bisa mendengar suaranya Joko enggak? Saya kok putus-putus ya. Mungkin sinyal saya tidak stabil ini. Joko putus-putus, Jok. Mana ini, Jok? Telepon nggak apa-apa, kali ada. Iya. Apa ditulis di chat ya, Jok ya? Karena suaranya drat-drat. Lain kali saja, Bu. Ya Allah. Ini yang lain kali kok jelas ya, tapi yang tadi kok enggak jelas ya. Oh, putus-putus ya. Ya udah, nanti bisa di grup aja ya, Jok. Enggak apa-apa. Nanti boleh lanjut di grup atau setelah UTS dilanjut juga bisa ya. Tapi setelah UTS kayaknya kan kelamaan. Nanti bisa lewat ke WA grup aja ya, Jok. Kebetulan suaranya tadi tersendat-sendat ya, jadi kita kurang jelas ketika menyimak ya. Ya, itu ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, silakan diaktifkan videonya sebentar. Sebentar lagi, sudah 1 menit lagi kita selesai. Oke. Silakan Helmi, Muhammad, dan lain sebagainya. Saya mau ambil gambar sebentar saja. Ini yang terlihat baru berapa ini? Baru beberapa ya. Oke, siap. Saya ambil gambar sebentar. Silakan diaktifkan ya. Oke, saya hitung mundur. Silakan dimulai. 3, 2, 1. Silakan tersenyum. Oke, lagi. Kok nggak kelihatan ya yang lain? Atau sinyal saya ini ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, nah hanya beberapa ya yang kelihatan ya, yang lain nggak kelihatan. Entah ini di mana ya, nggak kelihatan mukanya, hanya beberapa saja. Oke, terima kasih atas partisipasi teman. Semangat di siang hari ini ya, puasa-puasa tetap tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ya. Kita akhiri, minggu depan insya Allah kita melaksanakan UTS sesuai dengan jadwal perkuliahan kita, timingnya, waktunya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman ya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Bu mengucapkan mohon maaf ya. Ibu akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Nah, kalau gini baru kelihatan deh kalian. Ya, silakan untuk live group. Saya persilakan. Monggo. Oke, Bu. Ya.